sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Wow. Sekolah minggu keren. Sekarang abang mau sapa sekolah minggu semuanya ya. Apa kabar sekolah minggu yang di rumah? Wah, puji Tuhan, kita kembali di ibadah sekolah minggu. Seperti biasa, adik-adik sekolah minggu sudah duduk yang manis, ambil posisi yang nyaman. Kita mau amin-amin, puji Tuhan. Sebelum beribadah, seperti biasa ya, yang pertama kita persiapkan Alkitabnya. Yang kedua, persiapkan juga persembahannya. Oke adik-adik. Yang ketiga, ayo kita ajak mama, papa, abang, kakak, dan semuanya yang ada di rumah ya. Dan yang keempat, mari kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Walaupun masih ada corona, tapi kita harus semangat untuk memuji memuliakan Tuhan Yesus. Oke adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bertemu kembali. Hari ini kita akan kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Iya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Puji Hita Nai Bertata. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memasuki ibadah kita. Ayo ambil sikap berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan
Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu yang begitu mulia untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan yang mengingatkan kami agar tetap jadi anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau bersekutu memuji nama-Mu. Tolonglah berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus berkenan atas ibadah ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat kan anak sekolah minggu? Sekarang kita masih menyanyikan lagu Dodi Haleluya, yaitu Idilo Tuhan Naibatata. Nah, sekarang kita menyanyikan dua ayat pertama dan ayat kedua. Semuanya, ayo kita harus lebih semangat lagi karena lagu yang satu ini sudah sangat mengajak kita untuk lebih semangat lagi untuk bernyanyi. Lagunya Malas Uhurhu Anggoham Senyum-senyum. Mari sambil bernyanyi jangan lupa senyum ya. Sekolah minggu kita akan menghafalkan dan mengingat titah napa onom hon. Isinya ulang ho mamuno. Ayo ikut sekolah minggu.
ulang ho mamunu. Kalau dalam perintah Allah dalam bahasa Indonesia yang keenam, jangan membunuh. Adik-adik sekolah minggu, apa artinya? Kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, segambar dan serupa dengan Tuhan, diingatkan jika ada teman-teman atau orang lain yang menyakiti hati kita, jangan pernah marah, dendam, apalagi berniat ingin membunuhnya. Yang kita harus lakukan adalah memaafkan, mengampuni, dan mendoakan mereka. Karena inilah yang sudah dilakukan Tuhan Yesus untuk kita. Dia mau berdoa, mau memaafkan, mau mengampuni kita. Dan yang lebih luar biasa yang Tuhan lakukan, menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ialah dengan tersalib di kayu salib, mati untuk menyelamatkan kita. Adik-adik sekolah minggu, ayo kita ingat dan camkan titah napa onom hon. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita masuk ke ayat hafalan, mari kita bernyanyi segala puji syukur. Dengan semangat ya. Kakak di rumah, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 12 ayat 13b. Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ya, adik kakak di rumah udah tahu ya. Untuk mengingatnya kita ulangi kembali ya. Kita ulang bersama-sama. Yohanes 12 ayat 13b. Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tetap semangat dengan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan.
kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu bahwa rakyat jelata pun bisa mengeluh-elukan Engkau, menyambut Engkau dengan keberadaannya. Kami pun mungkin anak-anak kecil juga Engkau layakkan untuk menyambut-Mu di minggu-minggu sengsara ini. Tolonglah percakapkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di minggu ini tertulis pada Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Begini firman Tuhan. Ayo buka Alkitabnya masing-masing. Ada yang belum bisa baca, diajari kakak atau mama atau bapak atau pung. Yuk sama-sama kita membacakannya. Saya membacakan buat kita semua. Di rumah juga ikut membaca ya. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Amin. Demikian firman Tuhan. Keluarga yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita diingatkan tentang minggu-minggu sengsara yang masa-masa kita mengingat ya bagaimana Tuhan Yesus menderita. Tapi pada minggu ini kita diingatkan bagaimana orang-orang yang tadinya belum mengenal Kristus siapa, yang belum pernah melihat langsung siapa Kristus, dilayakkan, diperbolehkan untuk menyambut Dia. Hari itu Tuhan Yesus mau menuju Yerusalem. Jadi orang banyak mendengar. Ya mungkin saja banyak anak sekolah minggu yang mendengar ya. Wow, Tuhan Yesus mau masuk Yerusalem ini. Ayo. Rupanya banyak mereka itu sudah di perjalanan karena mereka akan merayakan pesta di Yerusalem. Nah, akhirnya kedengaran satu, oh itu Yesus mau di jalan, ayo. Siapa orang-orang banyak itu? Orang-orang banyak itu adalah bukan penduduk Yerusalem, atau mungkin saja tidak mengenal Tuhan Yesus siapa sebenarnya. Tetapi karena mereka sudah pernah mendengar cerita
mujizat yang luar biasa. Mereka kagum. Sama mungkin dengan kita. Kita sudah mendengarkan suara penyanyi artis luar biasa. Tapi kita tidak tahu yang mana orangnya. Tapi itu mereka sudah mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Andaikan itu terjadi pun di Amerika sana hari ini, kita akan kagum. Oh, yang mana itu? Yesus baru membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Luar biasa. Sehingga cerita mengenai Tuhan Yesus ini dari mulut ke mulut terus. Maka orang yang di perjalanan itu pun, wah, Tuhan Yesus mau lewat, ayo. Mungkin kita nggak ada persiapan, apa yang ada saja lah, ayo. Maka adalah yang membuat bajunya di jalan, bikin karpet merah ya, bajunya di jalan. Ada yang mengambil daun-daun palem karena itulah yang ada. Coba kalau yang ada pucuk merah juga akan dibuat. Itu apa yang ada. Ini mau mengatakan bahwa rupa-rupanya sering sekali orang yang rumahnya jauh dari gereja lebih cepat sampai di gereja. Orang yang harus berjalan jauh, naik angkot atau naik sepeda atau jalan kaki lebih cepat sampai di gereja daripada orang yang rumahnya di samping gereja. Lucu ya? Tapi nggak apa-apa, bukan itu yang mau kita bahas. Yang luar biasanya adalah orang yang di perjalanan pun tanggap akan cerita Tuhan Yesus. Orang yang belum mengenal pun tanggap mendengar cerita Tuhan Yesus. Sehingga apa yang ada padanya, baju untuk ganti pada pesta nanti itu pun dibuat menjadi semangat menyambut. Diambil daun-daun, Hosana, wah luar biasa sekali. Jadi kabar baiknya, mungkin anak-anak sekolah minggu tidak dihitung di gereja. Mungkin anak-anak sekolah minggu menjadi seperti pengganggu di gereja. Tetapi dengan minggu ini, orang yang tidak diperhitungkan itu, orang yang jauh itu, ternyata diberi Tuhan kesempatan bertemu dengan dia dan menyambutnya. Jadi adik-adik sekolah minggu, memang kita kecil, tetapi kita tidak yang terkecil. Jangan dianggap kita kecil, karena kita juga berpotensi untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Ingatlah, ketika kita memuji dan memuliakan Tuhan, maka kita akan melihat, dibukakan matanya. Tuhan sedang memberkati kita. Tuhan sedang mengingatkan keselamatan kita. Jadi, buat kita semua yang di rumah, Inang, Bapak, tidak boleh menyepelekan orang siapapun itu. Baik pangurupi tidak boleh disepelekan, lambui mafas. Semua berharga karena semua dilayakkan bisa bertemu dengan Tuhan dan menerima keselamatan itu. Nah, ini ada orang Farisinya di ayat 19. Mereka selalu suka mencari hal-hal yang negatif. Rupanya mereka berusaha mengurangi orang yang datang pada Kristus. Mereka berusaha menghalang-halangi orang mendapatkan keselamatan. Maka diskusi mereka, itulah tak satu pun kalian yang berhasil melarang orang banyak itu untuk ketemu dengan Yesus. Tak ada yang berhasil. Lihat, seluruh dunia datang menyambut dia. Coba. Jadi kalau ada niat jahat, pikiran negatif kita di gereja untuk menghalangi orang datang ke gereja, itu nggak berhasil.
Kalau ada di antara kita pikirannya jelek, udah nggak usah kita ke gereja yuk, nggak usah kita nyuci piring yuk, kita main-main aja. Itu nggak berhasil orangnya. Enggak. Setiap ada orang yang menghalangi orang lain memuji Tuhan, tidak berhasil. Pada ayat 19 dikatakan. Jadi orang yang tidak diperhitungkan berhasil memuji Tuhan itu karena dengan hati yang tulus memang mau datang kepada Sang Kristus. Ayo, adik-adik semua sekolah minggu, ayo kita datang kepada Sang Kristus di dalam doa kita supaya pergi COVID ini. Jangan berhasil dia terus di dunia kita ini. Jangan berhasil dia membuat kita sakit. Ayo, kita terus datang kepada Kristus. Jadi hari ini kedatangan kita pada Kristus di dalam doa dan penyambutan membuat COVID dan yang lain yang jahat itu tidak berhasil, tapi malah mendatangkan dunia kepada Sang Kristus. Jadi kepada keluarga kami, jangan halang-halangi anak-anak untuk beribadah, karena itu tidak berhasil. Banyak cara Tuhan untuk mendatangkan kita kepadanya. Selamat beribadah, selamat bertemu dengan Tuhan dan berhasil mendatangkan dunia kepada Sang Kristus. Amin. Kita akhiri dengan mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami percaya Tuhan Yesus sedang menuju Yerusalem yang ada dalam hati kami, sehingga ketika Engkau di perjalanan ini, kami sambut supaya kami menjadi orang yang berhasil menerima keselamatan karena Kristus yang membawanya. Jauhkan dari tengah-tengah kami orang-orang jahat yang menghalang-halangi jalan-Mu pada diri kami Tuhan. Karena sudah tahunya kami gak berhasil mereka. Ya Tuhan Yesus, biarlah kami anak-anak sekolah minggu ini banyak sekali menghalangi kami untuk ketemu Engkau. Kadang-kadang game online, kadang-kadang main-main, kadang-kadang malas, kadang-kadang teman mengajak entah kemana. Itu adalah halangan-halangan yang dibuat iblis. Pasti itu kalah. Karena Kristus kami pasti berjalan menuju Yerusalem yang ada dalam hati kami. Dan semua keluarga kami mau ikut memuliakan nama-Mu. Jangan ada di tengah-tengah kami Tuhan yang sepele terhadap yang lain. Memang kami kecil, tapi kami bukan kecil. Tapi kami anak-anak yang berpotensi untuk menyebarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo anak sekolah minggu, kan tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Iya, siapa yang masih suka sombong? Kakak suka sombong? Enggak. Kakak ada yang suka bohong? Enggak. Aduh, kakaknya baik ya. Ayo, seperti lagu ini. Sombong itu dan bohong itu adalah Dosa. Kita sama-sama yuk nyanyi lagi anak sekolah minggu sebelum kita doa syafaat. Anak
adik-adik, yuk kita bersatu di dalam doa. Tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada hari ini. Kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Kami boleh kembali menyanyikan pujian kami, sekalipun kami mengikutinya lewat virtual. Tuhan, kami berterima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang telah menyiapkan materi ibadah kami ini. Berkati setiap mereka yang senantiasa merindukan persekutuan dengan anak-anak, supaya guru-guru sekolah minggu kami senantiasa boleh memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik untuk anak sekolah minggu kami. Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih dan selalu mengingat adik-adik kami yang ada di rumah. Berkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah, Tuhan, supaya mereka senantiasa semangat untuk beribadah, semangat berdoa, semangat untuk belajar. Sekalipun pada saat ini ibadah, belajar mereka di rumah, tetapi selalu dekat bersama kami lewat persekutuan ini. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua mereka. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, hati yang bijak untuk setiap orang tua daripada adik-adik sekolah minggu, supaya mereka boleh terus menuntun adik-adik kami lebih dekat kepada Tuhan dan semangat untuk belajar. Jagai kesehatan mereka, jagai berkat-berkat mereka senantiasa tercukupi. Karena kami percaya Allah kami luar biasa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk situasi saat ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat dan hikmat. Tuhan juga memberikan obat-obat. Tuhan memberikan ketaatan kepada setiap anak-anak kami, supaya mereka taat, kami taat, menjaga protokol kesehatan, sehingga sekalipun di rumah, sekalipun bertemu dengan siapapun, kami tetap sehat, tetapi kami juga tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan, kami percaya firman Tuhan dan lagu-lagu pujian yang boleh kami perdengarkan, yang boleh kami nyanyikan, menjadi pujian yang luar biasa, pujian yang indah bagi Tuhan, dan menjadi penyemangat yang baru dalam kehidupan kami. Kami tetap berdoa untuk setiap keluarga yang tidak bisa mengikuti ibadah online karena keterbatasan media. Tuhan, berkati mereka. Berikan mereka pengharapan, berikan mereka semangat, dan berikan mereka berkat, agar mereka juga dapat memiliki media untuk mengikuti ibadah virtual. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menjaga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan kita. Kalian sudah kan mempersiapkan persembahannya? Ayo, yang sudah pegang persembahannya, angkat tinggi-tinggi dan katakan, Hubere doon, hubani, hajaon, nina ibata. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, Huondoskon bani Yesus, haganupan dirikon.
berdoa, menyerahkan persembahan kita. Oh Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan dan akan kami antar ke gereja. Tolonglah berkati mama, bapak, opung yang memberikannya untuk kami berikan kepada gereja, sehingga Tuhan senang memberkati orang tua kami dan memberkati kami. Biarkan kami juga Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Kami tidak mau memotong-motong yang sudah dikasih orang tua untuk dikasih gereja, tetapi kami menyerahkannya semua. Dan kami juga berdoa Tuhan menyerahkan pergumulan orang tua kami masing-masing. Pergumulan mama, bapak, opung, kakak, abang, adik kami. Tolonglah berikan kami kesempatan menjadi orang-orang yang mengeluh-elukan Engkau dan mendapat solusi dalam hidup kami, karena kami tahu Kristuslah pemilik kami dan Kristuslah sumber berkat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Oh Yesus hasomani. Oh Yesus hasomani kanami haganuk. Pasada uhur nami ase torang ganuk. Singgoy dalan non nami salakana torsa. Dohan hasoman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.
aku sih? Ini bukan. Kamu ya coba penelpon. Dalam pak? Oh tidak. Aku bentar lagi mau pulang. Oh ya, tapi jangan lupa jemput ya. Aku nggak mau jalan kaki, mau naik mobil ya. Ya. Ya ini boy. HP baru. Baru beli HP baru kemarin. Aku nggak punya HP sama mobil. Jangan coba. Ih, kasihan banget. Ya udahlah, aku mau pamer nih. Dasar miskin. Aku nanti pulangnya naik mobil mewah. Malah pergi ini lagi. Teman-teman, aku haus nih. Aku juga haus. Udah beli aja sendiri. Tengok nih uang kuponnya. Ah, enak mulu nih lagi. Udah sehari miskin. Udah, aku mau beli jajan dulu. Udah mau berteman sama kalian lagi. Dasar miskin, sana. Sakit sekali ya sih luar itu. Iya. Ayolah kita pulang saja yuk. Kita mau malam. Ayo. Ayolah. Sakitnya. Dia jadi orang kaya. Banyak HP, ada mobil mewah dan ada rumah besar. Aku kan emang orang paling kaya di dunia. Hai Dear. Hai bang. Ngapain sendiri di sini? Lagi nunggu papa jemput pakai mobil mewah loh. Wah, jemput pakai mobil mewah. Iya, Emang tadi dari mana, Dear? habis main-main sama kau. Oh, habis main-main. Main apa tadi? Main kelereng sama petak umpet. Wah, terus temannya kok ditinggalin? Ya mereka kan orang miskin, jadi aku nggak mau teman sama orang miskin. Aku kan orang kaya. Wah, mentang-mentang orang kaya macam gitu ya. Nggak boleh gitu, Dear. Dear pernah pergi sekolah minggu nggak? Pernah, Kenal apa kan? kenal, Nah, kenal sama Tuhan Yesus. kenal. Nah, Tuhan Yesus itu nggak suka kalau kita ini menjadi anak yang sombong, angkuh. Kalaupun Dear kaya, itu semua karena Tuhan. Nggak boleh sombong ya, Dear. Baiklah bang, Janji? janji. Oke, nanti Dear pulang dari sini harus berteman sama siapapun ya. Ya bang, Dear harus minta maaf sama mereka. ya. Ya bang, itu papaku udah jemput. Oh, oke. Yuk, hati-hati. Ya bang. Oke. Saya